open cam bentar. Oke, saya dimulai ya. Aman nggak suaraku teman-teman? Aman, aman. Aman ya. Bentar. Oke ya, bisa dimulai sekarang. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Mika Narendra, saya sebagai founder Teman Coding. Di sini kita akan mulai webinar bersama Mas Farhan. Silakan perkenalkan diri Mas Farhan. Tes. Oke, suara saya masuk ya, aman? Masuk aman. Boleh diperkenalkan diri Mas Farhan? Oke, terima kasih Mas Satria ya. Ya, Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rosidi. Saya alumni, alhamdulillah baru saja lulus S1 Pendidikan Bahasa Arab UINSA. Ya, jadi saya dari non IT ya, seperti itu. 4 bulan setelah lulus saya mendalami full stack JavaScript, dan alhamdulillah setelah 4 bulan berlalu di 2024 akhir, alhamdulillah saya banyak dapat tawaran job ya, baik remote maupun onsite ya, baik jadi pengajar maupun programmer di perusahaan. Cuman kesibukan saya saat ini ya, selain ada bisnis ya, saya ada bisnis kebetulan, dan juga menjadi pengajar coding sendiri gitu. Oke, Mungkin baik. itu cukup dari saya. Cukup. Cukup, terima kasih Mas Farhan. Oke, teman-teman, pada webinar malam ini saya akan ngasih tahu runtutan acaranya ya. Yang pertama pembukaan, sekalian perkenalan dari Mas Farhan. Terus yang nanti yang kedua ada materi. Yang ketiga sesi tanya jawab dan yang akhir penutupan. Untuk webinar malam ini materi yang akan dibawakan oleh Mas Farhan adalah tentang HTML, CSS Basic buat pemula ya. Jadi mungkin biar nggak terlalu malam juga, Mas Farhan bisa dimulai untuk mengisi materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Silakan Mas Farhan. Baik, terima kasih. Saya mulai dulu ya. Saya izin share screen dulu. Bentar, mau ini udah terlihat Notion-nya? Sudah Mas Farhan? Ini Notion-ku agak nge-lag nih, sebentar. Kamu udah makan banyak? Makan nasi biasa makan banyak. Sampai banget Gladys. Oke, itu kayaknya ada yang bocor ya. Bisa di mute dulu. Ya, itu yang bocor bisa di mute dulu. Atas nama Kak Liviana bisa di. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutin ya belajar kita. Kita mulai belajar kita pertama-tama teman-teman sekalian. Di sini aturan mainnya kita akan cobain si HTML dan CSS ini. Tentu nanti kita akan sesuaikan ya materinya karena keterbatasan waktu. Nah, teman-teman cobainnya pelan-pelan aja nggak masalah dan ini ada recordannya. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir kalau misalkan tertinggal atau apa, nggak masalah. Diikutin aja dulu sebisanya gitu. Dan nanti kalau ada pertanyaan disiapin, nanti ada sesi tanya jawabnya gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa akses si materi ini di link yang aku kirim di pesan ya. Ini aku kirim dulu. Nah, teman-teman bisa cek message di Google Meet-nya teman-teman, nanti bisa diklik. Nanti link ini akan kita share di WA juga ya, gitu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa buka aja, bisa klik aja, nanti akan diarahkan ke halaman Notion materinya, gitu ya. Oke. Nanti kalau share screen-ku ternyata nge-freeze atau apa, segera kabarin ya. Jadi takutnya ada nge-freeze atau apa gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, mungkin ada yang baru pemula gitu kan, baru kenal gitu, atau mungkin ada yang sudah expert gitu kan. Saya asumsikan semuanya di sini belajar dari nol semua gitu kan. Nah, sebelum kita memasuki materi HTML dan CSS, teman-teman harus tahu dulu belajar coding itu ada roadmap-nya, ada alur belajarnya. Teman-teman nggak bisa tuh nguasain semua teknologi gitu, nggak bisa. Bisa, cuman butuh waktu dan butuh dedikasi yang besar gitu kan. Nah, caranya gimana sih supaya kita tahu kita itu bakatnya sebenarnya di mana sih gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek website yang namanya roadmap.sh. Jadi teman-teman bisa cek di sini roadmap.sh seperti ini. Nanti ada link yang pertama ini. Teman-teman bisa klik aja. Nah, atau teman-teman bisa lihat di bagian resource. Jadi di sini ada daftar isi. Bisa diklik aja resource. Nah, nanti di sini semua resource sumber belajar yang kita akan pelajari atau materi-materi yang akan kita bahas itu semuanya sumbernya ada di sini. Gitu. Oke. Nanti teman-teman bisa klik link yang pertama ini misalkan di roadmap.sh. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada istilahnya itu role based roadmap. Jadi alur belajar gimana sih kalau kita itu ingin menjadi, jadi IT itu luas banget gitu kan. Ada yang namanya front end, ada yang namanya back end, AI engineer ya, yang lagi viral sekarang. Nah, itu nanti kita bisa cek kalau kita ingin jadi front end itu belajar apa aja sih, itu bisa kita cek melalui website roadmap ini. Jadi kalau misalkan kita klik front end dev, nah front end dev itu apa? Nanti di sini dijelaskan gitu kan. Nah, teman-teman bisa sesimpel klik aja di sini, nanti muncul resource-nya, resource belajarnya seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini ada pohonnya ya, pohon apa namanya? Alur belajarnya. Jadi ada pertama belajar internet dulu, apa itu HTTP ya. Apa itu domain. Nah, kalau sudah dibaca semua, lanjut. HTML itu apa sih? Teman-teman klik.
Nah, nanti muncul materinya di sini. Gitu. Teman-teman bisa baca, kalau nggak bisa bahasa Inggris, Mas, biasanya kan itu ada jokes-jokes itu kan baru. Ya udah tinggal klik kanan aja, translate selection to Indonesia. Udah selesai itu. Jadi bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi nggak ada halangan, nggak ada alasan buat teman-teman itu, wah, belajar coding mahal nih, wah belajar coding susah nih, wah belajar coding aku nggak punya gurunya. Enggak, sebenarnya kunci utama dari belajar coding itu cuma dua. Teman-teman konsisten dan teman-teman punya, kalau karena aku pendidikan bahasa Arab ya, istilahnya itu istilahnya ya. Jadi rasa keingintahuan yang tinggi seperti itu. Jadi kalau belajar coding nggak kepo, ya teman-teman jangan harap bisa coding gitu kan. Jadi teman-teman harus kepo gitu. Gimana sih ini kok kalau aku hover, kalau aku arahkan kursornya ke sini tuh warnanya kayak berubah gitu. Itu cara buatnya gimana sih? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus kepo, serba kepo gitu. Nah, jadi kepo yang berlebihan terkait teknologi itu baik ya. Karena ada kepo yang berlebihan yang nggak baik gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk memasuki materinya. Itu tadi intronya. Nah, apa sih HTML sama CSS itu? Jadi kalau kita sering dengar tuh di internet, di sosmed dimanapun, ya HTML, CSS, JS atau JavaScript itu 3 teknologi yang wajib siapapun yang ingin belajar IT itu kuasai. Entah dia jadi front end, back end, bahkan seorang Flutter developer atau seorang yang membuat aplikasi mobile pasti dulu awalnya dia belajar 3 ini. HTML, CSS, JavaScript. Gitu. Nah, apa sih HTML, CSS, JavaScript itu dan gunanya untuk apa sih gitu kan? Secara sederhana teman-temanku sekalian, HTML itu ibaratnya skeletonnya, tengkoraknya, kerangkanya. Jadi kalau kita lihat website misalkan seperti ini, website itu terbuat dari 3 unsur. Oke. Jadi yang pertama minimal, yang paling minimal itu HTML-nya doang, HTML. Kalau kita lihat concern web, konsortium, web HTML. Nah, katakan seperti ini. Ini contoh aja ya guys ya. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Jadi, ini kalau kita bisa analisis, kalau kita bisa lihat, ini tuh cukup simpel websitenya dan dia bisa dibuat hanya dengan HTML doang gitu. Jadi hanya kerangkanya doang gitu. Tanpa CSS, tanpa JavaScript. Itu akan jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi HTML itu adalah kerangkanya. Nah, kalau CSS itu apa sih? CSS itu kalau kita lihat di gambar ini, dia itu kayak ada orang yang tadinya cuma tengkorak doang, terus dia ada kulitnya, punya baju, ada rambutnya, warnanya coklat, warnanya kuning bajunya. Nah, itu CSS. Jadi untuk skinnya, untuk stylingnya, untuk memberikan color, warna seperti itu namanya CSS. Jadi di sini mungkin teman-teman yang mungkin ada yang expert atau apa ya, oh enggak itu mungkin kurang tepat atau apa. Ya ini aku berusaha buat jelasin versi yang sesimpel mungkin buat teman-teman yang memang dari nol belajar coding gitu ya. Jadi kalau kita teoretisin gitu ya, HTML itu ya hypertext markup language gitu kan, sesuai dengan yang apa yang materi yang ini aku cantumin. Nanti teman-teman bisa baca ya setelah materi ini, setelah webinar gitu kan. Nah, intinya HTML itu kerangkanya seperti tulangnya, kerangkanya seperti itu. CSS itu tadinya orang yang tengkorak doang, itu dia punya kulit, punya mata seperti itu ya, punya kaos seperti itu. Nah, JavaScript itu the brain, otaknya. Jadi, misalkan orang ini sempurna gitu fisiknya. Lalu dia ternyata bisa menggunakan kecerdasannya karena dia memiliki otak. Dia bisa berbisnis, dia bisa membuat konten, dia bisa belajar coding, nah seperti itu. Dia bisa bergerak, bisa loncat. Nah, itu fungsi dari si JavaScript.
contoh sederhananya gimana? Misalkan di website ini tadi, misalkan ada form, ya, ada form yang kita bisa isi gitu misalkan. Nah, ketika diklik ternyata masuk email sih yang punya website ini. Nah, itu salah satu interaktivitas dari si JavaScript atau fungsi JavaScript. Jadi membuat website itu lebih interaktif, lebih dinamis seperti itu. Termasuk sebenarnya efek dark mode, dark light, light mode, dark mode, light mode gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu juga biasanya dibangun dengan JavaScript, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu sekilas tentang apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, sebelum lanjut, aku pengen tanya teman-teman nih. Tadi perumpamannya apa tuh? HTML, CSS, JavaScript pada manusia. Ada yang berani nyontoin nggak? Ada yang berani nyebutin nggak? Siapa nih? Silahkan raise hand, lalu on mic. Apa itu HTML? HTML dulu deh. Kalau diibaratkan manusia itu apanya gitu? Coba. Ada yang berani? Silakan. Oke, ada Kak Ciko. Kak Ciko AI. Silahkan Kak. On mic Kak. HTML itu ibarat tulangnya atau rangkanya, CSS itu luarnya, kulitnya, JavaScript itu jadi sebagai otaknya. Oke, terima kasih ya Kak Ciko ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi secara sederhana HTML, CSS, JavaScript itu dia menjadi struktur atau tools atau alat yang membangun suatu website itu sempurna seperti itu. Nah, nanti ke depannya ada integrasi database atau apapun. Nah, itu nanti next level seperti itu ya. Oke, kita lanjut materinya. Nah, lalu dalam membuat website, kita perlu tools atau alat untuk menulis baris-baris kode. Gitu ya. Nah, misal kita teman-teman kalau di sekolah atau di kampus ada yang namanya itu disuruh bikin makalah, disuruh bikin jurnal, disuruh bikin PowerPoint, nah, PPT gitu kan. Teman-teman pasti butuh alat dong. Teman-teman pasti butuh yang namanya Microsoft Word, ya kan? Butuh yang namanya Microsoft PowerPoint untuk bikin PPT atau Canva gitu kan. Nah, sama teman-teman, kalau pengen bikin website ya, bikin website, apapun itu websitenya, itu dia butuh yang namanya text editor. Oke, nanti ada istilahnya itu IDE ya, Integrated Development Environment, tapi kita nggak akan bahas. Kita cukup pakai yang namanya text editor. Nah, silahkan teman-teman download atau yang udah ada yang punya, silahkan pakai text editor kalian. Nah, di sini aku rekomendasiin pakai Visual Studio Code. Nanti teman-teman bisa klik aja link yang ada di sini. Ya, kalau kita klik, nanti akan diarahkan ke si VS Code-nya. Seperti itu ya. Atau teman-teman saya simpel searching aja bisa. Visual Studio Code. Jadi ada halaman yang pertama seperti ini. Klik. Oke. Your code editor redefined with AI. Nah, gitu ya. Oke. Ini teman-teman silakan download aja. Nanti sesuaikan sama sistem operasi teman-teman ya. Atau pakai Linux, pakai Mac seperti itu. Biasanya dia ngedetek otomatis sih. Yaitu canggihnya website-website ya, kayak gitu. Nah, silakan teman-teman download dulu. Di samping teman-teman download, nunggu download, teman-teman bisa fokus lagi gitu kan. Atau teman-teman download nanti juga nggak masalah. Nah, lalu teman-teman kalau memang fokusnya di front end, ya, yang tadi di alur sini, itu kita perlu yang namanya extension. Oke. Kenapa kok dari awal langsung aku suruh pakai extension, aku langsung recommendation extension, karena itu untuk memudahkan kita. Sebenarnya kalau pengen benar-benar belajar tuh nggak perlu pakai extension dulu ya, nggak masalah. Tapi ada 3 extension yang menurut aku wajib buat teman-teman download. Di sini kalau kita lihat, jadi misalkan di sini aku bikin folder dulu ya, aku praktekkan langsung. Ini teman-teman bisa masuk ke folder project di mana teman-teman pengen buat website. Misalkan di sini aku buat folder belajar HTML, CSS, misal seperti ini.
Nah, tinggal aku klik kanan aja. Aku open with code ya, yang Visual Studio Code logonya yang warna biru ini ya. Nah, yang ini kelihatan ya. Nah, ini bisa diklik. Nah, teman-teman tentu install dulu ya. Tadi sudah di-download terus diinstal. Ini aku nggak nyontohin karena aku udah install gitu kan. Ini centang aja nggak masalah. Nah, ini aku gedein. Ntar aku gedein dulu. Oke. Nah, di bagian sini itu ada yang namanya extension. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini alat-alat yang dapat membantu produktivitas kita dalam coding mengcoding seperti itu. Nah, apa aja sih yang harus di-download? Nah, di sini sudah aku kasih toggle ya, drop down, bisa diklik aja. Nanti di sini ada list-list extension yang biasanya sering aku pakai untuk ngedevelop website. Jadi fokusnya di front end web gitu ya. Nah, yang pertama ada tag auto complete tag. Ini menurutku wajib di download, diinstal. Gitu. Installnya gimana ya? Sesederhana teman-teman searching aja auto complete tag seperti ini. Nah, nanti akan muncul yang pertama biasanya punyanya Junhan ya. Junhan ini. Nah, di sini kalau kita lihat guys, dia itu menginstal 2 extension pack gitu ya. Itu emang buat apa Bang, kata Marcel. Ini buat extension autocomplete tag itu untuk dia install 2 extension lagi gitu. Yang pertama auto close tag, yang kedua auto rename tag gitu. Nah, ini teman-teman install dulu aja. Nanti untuk penjelasannya sambil kita praktek gitu. Jadi yang pertama kali diinstal ini wajib. Lalu yang kedua, ini kayaknya nggak urut ya, nggak masalah. Ini opsional aja, nggak masalah. Lalu teman-teman bisa fokus lagi ke yang ini aja. Jadi live server. Loh, kalau mau download semuanya gimana? Ya boleh, nggak masalah ya. Tapi untuk kali ini kita fokus bahas extensionnya yang itu aja ya. Jadi yang pertama yang auto complete tag, yang kedua live server. Punyanya 5 server. Jadi teman-teman biasanya itu kalau download live server itu downloadnya yang live server doang gitu. Jadi ada 2 versi ya, ada live server doang ini. Sebenarnya nggak masalah pakai yang ini maupun yang 5 server nggak masalah. Cuman kalau kata guru kita ya, kata Bang Dea itu ya, kata Bang Dea Frizal itu yang 5 server itu lebih istilahnya itu lebih gacor gitu ya, lebih kenceng gitu. Kayak gitu. Ya sama-sama kenceng sih kalau kita rasakan ya. Mungkin yang dirasakan ya komputer yang merasakan seperti itu. Jadi silahkan diinstal ini. Ini untuk apa? Ini untuk nge-preview codingan kita agar menjadi websitenya itu nggak kita reload gitu. Jadi tanpa kita reload cukup kita save itu sudah berubah seperti itu. Singkatnya seperti itu, oke? Nah, lalu kita bisa install yang namanya material icon theme. Ini opsional, oke? Kalau ini opsional. Material icon theme ini fungsinya untuk kalau kita buat file, misalkan kita bikin file nih yang di sebelah sini ya. Jadi sebelah sini tuh ada icon seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa klik new file. Nanti teman-teman namakan misalkan index.titik ya HTML karena kita akan belajar HTML. Nah, kalau teman-teman lihat ikonnya itu dia ikonnya HTML. Warna merah bentuk 5 ini apa angka 5 ini ya. Nah, itu karena kita mendownload extension tadi yang namanya material icon theme. Gitu, supaya cantik aja sih gitu kan. Oke. Oke, aman, extension aman. Jadi cukup itu aja yang diinstal, yang lain teman-teman bisa install juga. Gitu ya. Oke, sampai sini aman nggak tuh? Teman-teman, ada kendala nggak? Aman ya? Aman. Kalau ada apa-apa silakan komen. Nah, aku close aja dulu. Tunggu. Oke. Aku close aja dulu ini. Oke, sip. Nah, kita akan coba buat struktur pertamanya ya. HTML, apa itu HTML ini kita udah bahas ya. Nah, kita akan coba buat strukturnya dulu. Jadi kalau kita lihat di sini,
Ya, ini itu tampilan text editor kita ya, guys ya. Kita akan menuliskan baris kode di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanda seru, muncul suggestion, muncul rekomendasi dari si VS Code kita. Ini kita bisa arah panah arah bawah gini, atas bawah, kita bisa pilih yang ini. Pilih yang tanda seru doang, yang satu doang gini. Kita klik enter. Boom. Otomatis dia akan menggenerate struktur HTML kita. Gitu ya. Nah, ini apa sih? Ini semua ini apa? Dostype ini apa? HTML ini apa? Pelan-pelan aja, nggak perlu semuanya dipahamin. Yang teman-teman pahamin untuk pertama kalinya, teman-teman kalau ingin menuliskan sesuatu, mau ditampilin di website, katakan, itu tulisnya di antara tag body ini. Jadi di sini ada elemen body, ini namanya elemen HTML body, punya tag pembuka body, punya tag penutup, dan tag penutupnya kalau teman-teman perhatikan ada garis miringnya, atau istilahnya itu slash ya. Begitu juga yang HTML ini, dia juga punya tag pembuka juga, dan juga punya tag penutup. Gitu ya. Oke, nah kita coba melakukan tradisinya anak informatika, anak sistem informasi, anak programmer, coding, apapun itu. Kalau mempelajari suatu teknologi itu dia memulai dengan apa? Ada yang tahu? Memulai dengan apa biasanya? Kalau mempelajari suatu teknologi, anak IT itu biasanya mulainya apa? Tuh, ya, banyak yang komen tuh, hello world. Dari Jonathan, dari Bang Far. Wah, oke. Bang Far itu apa? Bang Farhan kah? Kayak nama gue dong. Kayak gini kita coba ya, heading 1. Nah, teman-teman kalau menuliskan H1 seperti ini, dia sudah ada suggestion-nya. Kita enter, otomatis dibuatkan tag pembuka dan tag penutupnya. Gitu. Jadi kita nggak perlu nulis seperti ini. Misalkan kita kurung buka, H1, kurung tutup. Nah, tuh, dia langsung otomatis dibuatin kurung tutupnya, close tag-nya. Itu karena kita install extension tadi auto complete tag gitu ya. Jadi ini silahkan diinstal dulu auto complete tag supaya nanti tag elemennya bisa tertutup otomatis. Itu memudahkan kita gitu ya. Nah, menulis kontennya di mana? Konten teksnya itu kita tulis di antara heading 1 pembukanya dan juga penutupnya. Jadi di sini nih. Nah, di sini itu kita tuliskan sesuatu di sini. Gitu ya. Misal aku tulis hello world. Hello world. Kita save, Ctrl S ya. Nah, kalau kita lihat cara melihatnya gimana? Karena kita tadi sudah install yang namanya live server, pojok kanan bawah di sini ada yang namanya go live, open Five server. Kita klik aja sekali, otomatis akan terbuka tab baru di browser kita. Ada tulisan hello world. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang biasanya kalau website itu biasanya dia punya title-nya, judulnya di tab-nya gitu kan. Misalkan di sini ada VS Code deh, VS Code. Nah, di sini kalau kita lihat tuh ada Visual Studio Code, bla 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 gitu kan. Nah, kita pengen buat judul website kita itu ada di sini itu. Kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak? Nah, sebelah sini. Nah, ini kan dokumen tulisannya. Nah, kita coba buat misalkan kita buat my first web. Oke. Kita save. Jadi di title ya, bikinnya di title di sini. Kita rubah yang tadinya dokumen. Yang tadinya dokumen jadi my first web. Kita save, Ctrl S. Kita lihat. Nah, tuh, berubah tuh titlenya tuh. Waduh, keren ya. Oke. Mantap. Oke, aman. Lanjut ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini tag pembuka kita udah pelajarin, soft closing tag nanti aja. Nah, ini ya struktur dasarnya ya. Nah, teman-teman bisa baca ini struktur dasarnya itu ini apa sih? Dostype HTML itu apa sih? Nanti di sini ada keterangannya ya, keterangan singkatnya. Di sini aku nggak jelasin semuanya, silakan teman-teman baca sendiri gitu ya. Nah, kita fokus di elemen-elemen yang ada di dalam body aja.
Jadi di mana kita ingin menuliskan sesuatu, ini misalkan aku kopas nih, Shift Alt panah bawah. Misalkan aku kopas beberapa kali, boom 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 boom. Aku save. Ctrl S ya. Tuh. Dia berubah. Jadi dia akan muncul di website kita kalau kita menuliskan di dalam body. Gitu. Nah, tag-tagnya apa aja sih? Elemennya itu apa aja sih? Gitu kan. Sebenarnya kita bisa search aja di dokumentasinya. Seperti biasa ya, kebiasaan programmer itu harus suka membaca gitu kan. Jadi kita bisa search yang namanya W3 School. Atau sesimpel teman-teman bisa klik resource yang ada di sini ya. Jadi sini aku udah nyantumin resource-nya, resource belajarnya bisa klik di W3 School Learn HTML. Nah, di sini teman-teman diajarin apa itu HTML, terus tag-tagnya apa aja, itu lengkap semua di sini. Ini salah satunya ada title yang udah kita cobain, body dan heading 1. Nah, kita akan cobain yang namanya tag paragraph, tag P ya. Tenang aja teman-teman, di sini sudah lengkap ya. Di sini aku cantumin P itu paragraph gitu ya. Nanti bisa dicek lagi. Nah, P itu apa sih? Kita cobain tuh. Misalkan ini aku hapus dulu. Sini aku ketik P seperti ini, P. Maksudnya paragraf. Ini aku ketik teks sembarang gitu ya, teks acak gitu. Nah, sini kalau kita lihat di website kita, tuh, dia ada muncul tuh paragraf dan tulisannya dia lebih kecil. Ya kan? Kita bisa nyimpulin bahwa heading 1 itu lebih gede, lebih tebal gitu kan daripada si paragraf, si tag P. Nah, sesuai dengan penamaannya guys. Jadi yang namanya heading 1 itu ya untuk judul utamanya gitu kan. Jadi kalau kita bikin makalah tuh kan ada tugas kelompok. Nah, itu kan biasanya paling gede tuh. Nah, itu berarti dia pakai heading 1 gitu. Nah, kalau misalkan ada isi-isinya, misalkan pengertian tata boga misalkan atau apa. Nah, itu kan biasanya dia pakai pengertiannya. Tata boga adalah bla bla bla. Nah, biasanya pakai paragraf. Jadi gunakan tag atau elemen HTML sesuai dengan fungsinya. Oke. Jadi kalau memang mau menampilkan paragraf, ya pakainya yang P. Gitu. Misalkan di sini my first website. Seperti ini. Jadi judulnya sesuai gitu ya. Jangan dibalik. Misalkan my first website itu pakai paragraf gini. Terus yang paragrafnya pakai heading 1. Jangan dibalik kayak gini ya. Itu nggak sesuai penempatannya. Kecuali memang sesuai sama kontennya gitu ya. Kalau memang niatnya mau paragraf ya pakai P. Kalau mau pakai headingnya ya pakai heading 1. Gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu heading 1 itu ternyata ada sampai 6. Jadi ini kalau aku kopas sampai 6. 2, 3, 4, 5. Ini aku coba. Misalkan ini kedua. Ini ketiga ya. Seperti ini. 4, 5, 6. Nah, sekarang aku ganti dulu. Nah, kalau aku save dulu, tunggu ya, aku save dulu. Ini kan heading 1 masih an ya. Jadi kan seperti ini tuh, heading 1 semua. Aku kasih deh heading 1. Nah, ini yang pertama, heading 1 semua. Sekarang aku rubah tag-nya dari heading 1 sampai heading 6. Heading 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat ya, teman-teman kalau merubah itu harus rubah juga depannya. Tag pembukanya yang heading 6 itu juga dirubah, tag penutupnya juga harus heading 6. Gitu ya. Nah, itulah kenapa kok barusan aku ngubah kok yang belakang juga ikutan ngubah gitu kan. Itu karena extension yang tadi kita install, autocomplete tag seperti itu. Jadi kalau ini kita save, kita lihat. Tuh, ini kayaknya ganggu ya. Bentar, ini aku kecilin aja gimana nih. Close bisa nggak? Udah aku giniin aja deh. Nah, gini ya. Nah, itu kalau kita lihat semakin besar headingnya, heading 6 gitu kan, dia semakin kecil ukurannya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita bikin makalah itu ada bab, ada subbab. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan penggunaannya, guys. Oke, sampai sini aman. Oke. Lanjut.
Lalu kita ada yang namanya tag image. Kita ingin cobain tag image dulu ya. Misalkan di sini ada tag image. Dan cantumin di sini img, teman-teman sesimpel ketik img doang. Lalu ada suggestion-nya di sini. Pilih yang pertama aja nggak masalah, teman-teman enter. Nah, seperti ini. Nanti muncul yang namanya src, yang namanya source ya, dan alt. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan elemen HTML ini dia nggak punya penutup, nggak punya ada penutupnya kayak gini. Misalkan ini image img itu nggak kayak gini tuh, nggak ada tuh. Kalau kita paksa error tuh jadinya, gitu kan? Merah-merah tuh. Nah ini merah-merah, gitu. Nah karena dia memang yang namanya itu self close tag. Jadi di sini udah aku kasih keterangan ya di nomor 4 ada yang namanya self closing tag. Jadi dia itu elemen HTML-nya nggak punya tag penutup. Nggak kayak tag paragraf yang kayak ini, nggak kayak tag heading 1 gitu kan. Kalau kita lihat di sini ada heading 1 ada penutupnya. Kalau yang self closing tag dia itu nggak punya tag penutup. Apa aja sebenarnya banyak ya, ada salah satunya ada image, ada BR, ada HR, nanti kita bisa cobain gitu. Nah, oke. Kembali lagi. Ini kita benerin dulu. Body. Oke, kalau kita save kita lihat nggak terjadi apa-apa. Gitu kan. Kalau kita isi ALT-nya, misalkan ini gambar gunung. Kita save, nah, muncul teks gambar teks gunung gitu kan. Di gambarnya gitu kan. Nah, ALT itu untuk keterangan kalau ternyata source-nya gambar kita itu ternyata nggak ada. Entah nggak ada, entah rusak, entah salah penamaannya kayak gitu. Jadi dia bakal muncul teksnya. Sekarang kita coba isi ya, isi gambarnya ya. Nah, teman-teman bisa sesimpel download aja, misalkan dari sini Unsplash, teman-teman download misalkan yang free aja. Ini misalkan kita download free. Oke, udah terdownload. Ini kita drag and drop aja alt tab. Kita rename ya supaya gampang, misalkan mountain seperti ini guys. Nah, kita coba masukin gambarnya di sini. Jadi ini ceritanya kita punya gambar lokal, gambar yang sudah kita download di komputer kita, gitu kan. Caranya itu teman-teman tinggal ketik titik slash, nanti muncul suggestion. Teman-teman pilih pakai arah panah bawah ya, atas bawah, mountain, enter, teman-teman save. Karena kalau kita lihat websitenya, tuh, gede banget tuh, gede banget ya. Nah, kita biasanya kalau terlalu gede kayak gini, memang bawaannya dari sana memang size-nya gede. Jadi kita harus ini apa namanya, kecilin gitu ya. Kita kecilin dulu. Untuk sementara kita pakai inline dulu ya. Width misalkan 200 pixel. Seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, taruh pojok dulu aja deh. Nah. Oke ya. Jadi ini kita tambahkan width lebarnya itu 200 pixel. Kalau kita lihat, tuh mana tuh gambarnya? Hilang. Oh itu tuh. Ya, kecil ya. Jadi dia jadi kecil tuh. Tuh kayak gini. Nah, itu kalau gambar dari lokal. Kalau ternyata aku nggak pengen download gambarnya tuh, misalkan ada di website gitu kan. Aku pengen download aku pengen nyantumin image-nya tapi aku nggak mau download tuh misalkan. Ya bisa aja. Misalkan kita cari misalkan ini ya. Jeruk ya. Ya Pak, jeruk ini apa ini? Jeruk apa lo? Kita coba aja klik kanan, teman-teman bisa copy image address. Klik. Kita kembali ke HTML kita. Nah, ini teman-teman bisa copy aja ya, karena kan sama ya. Cara ngopinya gimana? Teman-teman harus berada di kursornya ini, elemennya ini, terserah di mana. Shift ALT panah atas. Boom. Nah, otomatis ya. Nah, kalau teman-teman lupa gimana itu apa aja sih shortcutnya tadi, Bang, Mas, Pak, gitu kan? Jangan Pak lah, terlalu tua. Ya Mas, misalkan. Nah, teman-teman bisa searching aja
shortcut, visual, studio code. Nah, di sini akan dikasih tuh ada PDF-nya tuh. Nah, tuh kayak gitu ya. Ini misal ini aku cantumin aja di sini sebagai resource-nya ya, teman-teman nanti buat belajar. Sini aku taruh. Nah, seperti ini. Oke. Shortcut VS Code. Oke ya. Nanti teman-teman tinggal refresh aja website yang link yang aku kasih gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba cantumin link image address-nya, copy image address-nya. Kita paste, Ctrl V, kita save. Kok yang ini? Bukan yang ini ya. Kira-kira tadi ngopi ini. Nah, yang ini. Kita save, kita lihat. Tuh. Ya, aman ya. Nah, sampai sini aman. Jadi dia dari internet. Gitu ya. Dia dari internet seperti itu. Ini waktunya gimana? Aman kah? Panitia? Aman. Oh, masih aman ya? Asik. Oke, sampai sini dulu aman ya. Nah, lalu kita coba, kalau kita perhatikan dari tadi, kalau kita nulis elemen-elemen tuh dari atas ke bawah gini ya, dia itu juga dari atas ke bawah tuh. Tuh, heading 1 pertama, heading 2 kedua gitu kan. Dia urut gitu kan. Terus bawahnya juga ada paragraf, bawahnya lagi ada image. Tapi kenapa kok ketika kita nambahkan image lagi itu kok malah dia di sampingnya? Nah, itu sebenarnya ada yang namanya inline ya. Jadi ada elemen-elemen yang itu bersifat blok, ada yang bersifat inline seperti itu. Nah, kita akan nggak bahas itu secara mendalam. Yang jelas kalau teman-teman ingin gambarnya itu di bawah, ada tag, kalau kita lihat di sini, yang namanya BR. Nah, itu ya. Kelihatan? Nah, ini ya, BR. Oke, Kak. Oke, Muhammad Fariza. Oke ya. Nah, kita coba tambahkan tuh. Nambahkannya di mana? Ya di setelahnya image yang pertama gitu kan, atau di update-nya di tengah-tengahnya. BR enter. Boom. Ctrl S, Alt tab. Tuh, ke bawah. Jadi BR itu break ya. Ibaratnya itu kalau kita pakai Microsoft Word itu nge-enter gitulah. Ngerti nggak teman-teman? Paham nggak? Konsep ini paham nggak? Oke, Kak. Nanti link absensi. Oke. Benar. Kenapa selalu Hello World bukan Hello Day? Waduh, prit kartu merah itu ya. Nah, oke lanjut ya. Oke. Itu tentang BR ya. Lah kalau HR gimana? Ini kan ada HR. Di BR itu dia self close tag juga sama kayak image. HR gimana tuh HR? Coba kita pakai HR ya. HR-nya kita pakaiin di atas ini. Misalkan ini aku kasih HR di sini. HR, aku enter, aku save. Kita lihat. Tuh, ada garisnya tuh. Sekarang aku kasih HR-nya juga tuh di bawah. Misalkan ini aku update HR gitu kan. Aku save. Tuh, ada garisnya. Gitu ya. Kalau nengahin gimana? Sebenarnya pakai CSS ya kalau nengahin ya. Ini kayaknya kalau sama CSS ya nggak masalah sih. Cuman ada atribut, ya istilahnya itu atribut ya. Jadi kalau image tadi kan punya yang namanya src, gitu kan, untuk menampilkan gambarnya, gitu kan. ALT untuk menampilkan teksnya, width untuk menampilkan untuk mengatur ukurannya. Nah itu namanya atributnya guys. Jadi di dalam elemen image, tag image ini yang self close tag itu dia punya atribut src, atribut alt, atribut width. Seperti itu. Nah, sama juga ketika di sini ada elemen heading 1, di tag pembukanya heading 1, di sini kita bisa tambahkan atribut. Ini deprecated ya, jadi atributnya nggak disarankan untuk digunakan, tapi nggak masalah buat contoh aja. Jadi ada yang namanya align center. Kita save, kita lihat. Nah, dia akan ke tengah. Gitu. Jadi ini masih tanpa CSS ya, oke? Seperti itu. Ya, sampai sini aman? Ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang nyoba terus ketinggalan gitu nggak? Aku pengen tahu sih. Coba sih, bilang sih apa? Komen-komen. Aman bang, aman. Ada yang nyoba tapi ketinggalan nggak? Ada nggak? Nyoba nih, kalian nyoba nih ngikutin tapi ketinggalan gitu ada nggak?
Aman-aman semua ya? Apa nggak nyoba nih? Cuma nonton doang nih. Oke. Kita lanjut sampai lanjut ya. Oke. Nah, itu untuk save close tag ya. Jadi ada HR, BR sama image seperti itu. Nah, ada elemen apa lagi? Di sini kalau kita lihat ya, heading sudah, paragraf sudah. Nah, ada namanya anchor. Ini elemen yang paling aku suka ini, anchor ya, gitu kan. Nah, anchor itu apa sih? Kalau kita coba buat di sini A, enter aja. Nah, dia punya self penutup ya, ini ya. Apa namanya? Tag penutup. Nah, kita bisa isikan misalkan misalkan apa nih guys? VS Code aja apa? Ini aja nih Instagram misalkan nih kita save. Kita lihat tuh. Nah, ini aku kasih BR dulu ya karena setelah image dia biasanya nggak mau. Ini aku kasih BR dulu biar ke bawah. Nah, tuh ada Instagram ya. Sini ada Instagram. Ada teks tulisannya Instagram. Lalu kalau aku buat lagi misalkan WhatsApp. Aku save. Tuh ya. Nah, tag anchor itu juga sama ya guys ya, kayak image. Dia kalau sebelahan tuh akan nganan gitu. Coba kita tambah lagi. Tuh, dia juga nganan lagi gitu kan. Jadi mending teman-teman kasih BR kalau mau gitu kan. Kasih BR seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tag anchor itu by default dari sananya tanpa kita warnain, tanpa kita kasih style CSS, dia sudah warnanya itu kayak ungu gitu ya. Ungu gitu, terus dia itu ada garis bawahnya. Gitu. Nah, itu memang elemen yang memang disediakan di HTML yang namanya anchor atau untuk link biasanya. Nah, di sini kalau kita lihat di tag pembukanya, dia itu menerima atribut namanya href. Href ini apa sih? Href ini kalau kita isikan di tengah-tengahnya sini, di value-nya, di nilainya gitu kan. Sebuah link, misalkan Instagram tuh. Kita search aja Instagram, IG gitu kan. IG. Di sini bisa kita klik. Bisa kita kopas. Kita bisa cantumin linknya di sini. Ini kalian bisa buat IG kalian gitu kan. Kita cantumin di sini. Kalau kita save, kita coba buka Instagramnya, kita klik. Dia akan mengarahkan ke halaman Instagram dan menimpa website kita yang kita buat tadi. Gitu ya. Dan di sini kita bisa back. Jadi dia itu menimpa gitu. Ini kita bisa next juga. Tuh. Kita bisa back seperti itu. Nah, sekarang linknya ini, tag A-nya ini menerima atribut lagi yang namanya, aku tutup, yang namanya target. Kalau kita lihat di sini ada banyak tuh suggestion-nya ya, pilihannya ya. Ada blank, parent, self top. Kita akan coba yang blank aja deh. Kita blank, enter seperti ini, kita save. Kita lihat, kita klik sekarang Instagramnya. Dia akan membuka tab browser baru. Oke. Jadi ini kalau kita close semua tuh kayak gini ya. Kita klik Instagramnya, klik, boom. Bikin tab baru. Itu kalau kita ngasih si tag anchor-nya di tag pembukanya atribut target blank. Oke, sampai sini aman? Loh, kalau yang lain gimana Kak? Yang lain-lain, yang parent self top ya silakan coba sendiri ya. Nah, kuncinya programmer ada apa tadi? Keingintahuan yang tinggi ya. Rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi harus kepo. Teman-teman kalau nggak kepo, nggak nyobain ya nggak bisa-bisa. Saya pun gitu, dulu nggak bisa HTML apa, sekarang sudah bisa full stack, sudah bisa ini ya. Berkat itu tadi mencoba ya. Jadi jangan takut mencoba, teman-teman bisa cobain sendiri. Kalau nggak paham, nggak apa ya bisa searching Google, bisa tanya komunitas di teman coding gitu ya. Oke, sampai sini aman? Ya, kembalikan lagi blank. Nah, mungkin teman-teman bertanya loh, kok merah? Biasanya merah error tuh bang. Kenapa tuh bang? Gitu kan. Kalau kita hover di sini, tag anchor kita itu link rel attribute should include no banner. Ya, ini kebijakan baru ya. Jadi dia itu harus ditambahin yang namanya no banner. Di sini ya. No banner gini. Nah, tuh errornya hilang.
Nah, Newborner itu apa sih? Ini untuk terkait masalah security ya. Jadi kalau teman-teman belajar security untuk web ya, nanti biasanya teman-teman pasti pakai ini Newborner. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini teman-teman ini banyak banget ya linknya ya. Nanti bisa cobain sendiri karena mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi silahkan teman-teman explore sendiri dan bisa akses linknya seperti itu. Mungkin cukup di sini. Mana tadi? Ini. Gimana? Babang? Apakah Mau lanjut? Nggak apa-apa Bang, mau lanjut silahkan. Bisa Oh. tinggal dari khusus CSS-nya aja. Oke, aman ya? Ini waktunya aman ya? Aman. Oke, linknya Bang boleh di-share lagi kah? Oh iya benar. Ini linknya aku share lagi. Mana tadi Mungkin linknya? bisa disemat mungkin ya. Oke. Nah, ini aku copy aja deh. Ini disematkan gimana caranya? Oh ini. Sematkan pesan ini. Oke, aman. Nah, oke aman ya linknya ya. Bisa diklik nggak itu? Bang Raffi. Kak Raffi. Aman Bang. Oke, siap. Aman teks Bang. Oke, sama-sama. Oke, ya lanjut ya. Lanjut. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya tadi ya tag elemen HTML-nya ya. Ada form, ada button. Kita coba satu lagi deh, button umpamanya. Nanti kita sering pakai ya button tuh. Misalkan ini kita bikin di sini ya punya button di bawah gini button seperti ini. Ini kita klik misalnya klik me, klik aku dong gitu kan. Kita lihat ya. Kita lihat di websitenya. Tuh ya ada button ya di sini klik me itu. Kalau kita klik ya nggak terjadi apa-apa ya karena nggak ada interaktivitasnya kayak gitu. Nah, itu untuk button. Seperti biasa kalau dia nganan gitu ya, dia nyamping gitu kita kasih PR aja di atasnya. Di bawah. Seperti itu guys. Oke. Itu untuk button ya. Teman-teman bisa explore di website dokumentasi resminya atau pakai website Notion yang itu yang udah aku siapin gitu ya. Nah, lalu kita coba styling deh. Kita coba ingin nyentuh CSS gitu kan. Supaya teman-teman kenal dulu gitu kan yang sama yang namanya CSS. Jadi HTML kita sudah banyak belajar ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi ya. Tapi sebelum itu kita coba nyentuh sedikit-sedikit tentang CSS-nya. Nah, kalau kita baca di sini, guys, apa itu CSS? Sebenarnya tadi kita udah umpamakan ya. Kita coba belajar secara teoritisnya ya. CSS itu Cascading Style Sheet. Bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen HTML di dalam halaman web. Oke. Jadi untuk styling, untuk mempercantik website, memperganteng website kok nggak ada, mesti kok mempercantik gitu istilahnya. Ya kita gantilah, kali ini kita ganti, memperganteng website seperti itu. Nah, itu menggunakan CSS seperti itu. Nah, cara menggunakannya gimana? Ada 3 cara guys. Jadi yang pertama bisa pakai inline CSS atau langsung di dalam tag HTML. Ini kalau kekecilan aku gedein dulu. Aman. Mana ya gede ya? Mantap. Sip. Nah, ada yang pertama itu namanya inline. Jadi letaknya itu di mana? Kalau kita perhatikan ini ada tag P ya, tag paragraf ya, elemen P paragraf. Ini tag penutupnya, tag pembukanya. Nah, di tag pembukanya dia menerima atribut style. Style isinya properti ya. CSS styling ya, ada color blue berarti nanti warnanya biru. Font size berarti nanti ukuran size-nya, ukuran fontnya, size-nya itu 20 pixel seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada namanya internal CSS. Ya. Diletakkannya di dalam text style di dalam head. Jadi di dalamnya head ada text style. Nah, di dalamnya style di sini ada CSS kita. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di codingan kita, nih di head nih, kita kan punya head. Di dalamnya head di sini ya,
Pokoknya di dalamnya sini, entah di bawahnya title maupun di atasnya bebas. Itu ya. Misalkan aku taruh di bawahnya deh. Di sini ada elemen yang namanya style. Nah, CSS-nya itu kita taruh di sini. Kayak gitu. Kita coba lanjut lagi. Lalu, ini kok nomor 1 semua ya angkanya? Ya nanti aku ganti deh. Lalu yang ketiga itu yang namanya external CSS. Jadi yang namanya eksternal berarti kan di luar tuh. Dia file CSS terpisah. Misalkan di sini kita bikin, bisa klik yang sebelah sini ya, new file, bikin misalkan style.css. Ini ceritanya kita bikin file CSS gitu kan. Nah, di sini kita bisa sambungkan tuh. Cara menyambungkannya gimana? Itu bisa gunakan yang namanya link. Nah, ini ya. Link, tag link. Dia punya atribut rel, relation ya hubungannya sebagai style sheet untuk styling. Href, ya href itu untuk ya lokasinya di mana gitu. Sama kayak yang di image tag anchor kan punya href juga. Nah, sama itu nanti kita arahkan ke file kita. Di sini kebetulan kita namanya style.css ya. Maka di sini kita bisa kasih linknya itu ke hrefnya ke style.css seperti ini. Ini aku hapus aja. Seperti itu. Oke, ini sudah nyambung tuh CSS-nya. Jadi harus dihubungkan. Kalau nggak dihubungkan nggak bisa ya. Jadi misalkan kita nggak hubungkan tapi kita ngatur color-nya yellow gitu. Nanti warnanya nggak jadi kuning, ya tetap hitam kayak gini. Seperti itu. Itu ya. Nah, kita pengen cobain satu-satu tuh. Pelan-pelan aja nggak masalah. Misalkan di sini aku pengen nyobain pakai inline dulu ya. Karena nanti takutnya kalau teman-teman pakai si style maupun si apa namanya si kita harus belajar yang namanya selektor ya. Tapi tentu nanti kita akan sambil berjalan ya. Nah, sesimpel teman-teman misalkan pingin si heading satunya ini itu punya warna yellow misalkan atau blue aja deh. Jadi teman-teman klik atau arahkan kursor teman-teman di tag pembukanya heading satunya. Ini kan ada tag pembuka, tag penutup gitu kan. Ini tag pembuka dan tag penutupnya itu di sini. Nah, di tag pembukanya di sini teman-teman bisa spasi, kasih ruang gitu kan. Style. Nah, dia otomatis ada otomatis sama dengan tanda petik 2 gitu ya. Nah, kita tuliskan di tanda petik 2-nya ini, di antaranya ini. Misalkan color-nya aku mau, nah ini ada pilihan warnanya ya, banyak ya. Misalkan aku pilih blue. Aku save. Kita lihat warnanya jadi biru. Jadi itu yang namanya inline CSS. Oke. Inline style ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya inline. Jadi sebagai atribut di elemen HTML kita. Jadi ada style seperti ini. Terus ada styling CSS-nya. Itu namanya inline CSS. Dia biru. Ada yang namanya internal CSS seperti tadi yang aku katakan. Jadi ada style di sini. Lalu aku panggil namanya. Nama HTML yang mana sih? Misalkan heading 2. Heading 2 misalkan ya, ini warna kuning. Kalau kita save, kita lihat di sini. Nah, ini masih warna hitam ya karena kita belum nge-styling CSS-nya di sini. Misalkan kita panggil dulu namanya heading 2 ya. H2 spasi kurung kurawal ya, 2 kurung kurawal seperti ini. Kita misalkan kasih color-nya yellow seperti ini. Kita save. Tuh. Ini warna kuning. Jadi heading 2-nya warna kuning karena yang aku panggil heading 2. Kalau yang aku panggil heading 3, misalkan aku mau warnanya green. Ya dia heading 3 yang green. Gitu. Sesuai namanya. Itu namanya selektor ya. Nah, teman-teman bisa belajar selektor di website yang aku udah kasih di resource ini ya. Nanti ada website yang namanya CSS Dinner. Jadi di link keempat ini teman-teman bisa klik CSS Dinner. Nah, teman-teman bisa latihan selektor di sini ya. Untuk lebih detailnya gimana sih gitu. Nanti teman-teman bisa cobain aja atau bisa tanya di grup atau pribadi juga nggak masalah ya.
seperti itu. Nah, itu ya. Nah, lalu nah tadi. Nah, itu untuk style atau internal si CSS ya. Lalu sekarang aku pengen nge-stylingnya tapi di file terpisah tuh di sini. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngoding website tuh banyak gitu kan. Nah, nanti pasti akan banyak banget dong codingannya gitu kan. Misalkan stylingnya juga banyak tuh. Nggak mungkin barisnya cuma segini doang gitu kan. Nah, barisnya pasti bakal banyak banget gitu. Nah, supaya teman-teman nanti nggak bingung, teman-teman harus bisa file stylingnya itu di file terpisah seperti ini. Nah, namanya external CSS. Nah, sekarang aku pengen coba ini apa ya? Misalkan aku bikin image-nya itu dia ada lengkungannya tuh, ada border radius-nya gitu kan. Nah, ini ceritanya kita coba dulu aja ya, nanti terkait apa aja sih stylingnya, kalau caranya besarin gimana sih nanti akan kita coba. Misalkan di sini aku panggil image-nya, sini karena aku pengen semua image aja nggak masalah ya. Ini kan aku punya 2 image. Jadi aku panggil tuh 2 image. IMG seperti itu. Misalkan border radius seperti ini, kita pilih enter. Misalkan 20 pixel. Nah, terkait ini apa sih Kak gitu kan? Ini nggak usah dihiraukan dulu. Ini aku pakai extension ya. Ini aku pakai extension. Kalau ini dihapus nggak masalah sih. Nah, ini nggak masalah gitu kan. Kita save. Kita lihat. Tuh. Waduh, cakep tuh kayak Instagram tuh, kayak IG tuh ya. Nyaingin Instagram nih ceritanya. Nah gitu ya. Aman? Oke. Itu untuk si border radius atau untuk ya image ya, untuk external CSS-nya seperti itu. Nah, misal aku pengen ngasih satu doang tuh Bang gitu kan. Aku maunya yang ini doang, yang bawah nggak usah, yang bawah biarin kotak gitu kan. Atau yang atas aku pengen bulat deh, misalkan kayak gini kan kita bisa buletin misalkan ini kita atur 999. Ups, nah kayak gini. Kita save di bawah ini. Nah, tuh misalkan aku pengen kayak gini, misalkan yang atas doang gitu kan. Nah, bisa teman-teman atur yang atas doang, misalkan yang bawah biarin gitu kan. Itu caranya dengan teman-teman memberikan atribut ya. Di sini ada nggak ya? Bentar. Kita lihat dulu di materinya. Nah, ini ya. Jadi ada yang namanya selector CSS, teman-teman. Jadi yang pertama udah kita praktekin. Kita pakai elemennya gitu kan, panggil tuh tag P, tag IMG ya kan, apapun itu yang akan kita style. Nah, sekarang kita bisa pakai yang namanya class. Kita ID-nya loncating dulu, kita langsung ke class gitu kan. Nah, class itu berupa atribut ya guys ya. Jadi kita bisa cantumin misalkan di image yang pertama tuh, Kak, aku mau image yang pertama ini nggak usah lingkaran kayak gitu deh gitu kan, terlalu bulat ya. Ya udah, ini kita tambahin karena image itu dia self close tag ya, nggak punya tag penutup. Ya udah, langsung aja di tagnya itu kita tambahin class seperti ini, kita namakan bebas, misalkan avatar gitu kan. Misalkan ini contoh aja nih, sebenarnya bebas ya, namanya bebas, asalkan ketika manggil di sini ini aku split aja kayak gini. Nah, sekarang kalau ketika kita manggil di sini di CSS-nya itu sesuai. Misalkan dia tadi kan avatar tuh class-nya. Mana tadi ya? Nah, ini ya di baris 37 class-nya kan avatar. Aku mau gambar yang pertama itu ini gambar yang kedua sih. Ini gambar yang kedua itu dia ini apa namanya, punya styling sendiri, punya border radius sendiri. Ya udah, aku panggil aja. Cara manggilnya gimana? Cara makainya tinggal teman-teman ketik titik lalu nama class-nya apa. Misalkan di sini border radiusnya aku atur hanya 20 pixel aja gitu kan. Aku lihat sini. Tuh. Jadi yang kedua ini, yang avatar ini class-nya itu bordernya hanya 20 pixel border radiusnya. Gitu. Jadi dia tidak terpengaruhi sama styling yang kita pakai di sini karena dia karena kita kasih identitas tuh, kasih spesifik class gitu kan, supaya kita bisa memberikan styling tertentu seperti itu. Nah, itu terkait masalah
selektor ya. Nanti ada ID, teman-teman bisa cobain ID ini untuk sama bisa untuk styling juga, tapi biasanya lebih banyak untuk JavaScript gitu ya biasanya. Seperti itu. Nah, propertinya itu apa aja sih yang ada di CSS? Kalau kita lihat guys, dia itu banyak banget. Ada color. Color ini udah kita coba gitu kan. Ada terus yang namanya font size. Nah, kita pengen coba tuh, misalkan paragraf kita. Di sini paragrafnya karena cuma satu doang ya. Kita langsung panggil aja di sini di CSS-nya P gitu kan. Kan kita ingin styling si paragrafnya. P-nya itu font size-nya, ukurannya ini teman-teman bisa pilih gitu kan. Atau pakai pixel, satuan pixel ya. Misalkan 20 pixel. Kita save, kita lihat. Oke ya, tanpa agak gede ya. Coba ini kita matiin. Nah, cara matikannya itu namanya komentar ya, pakai komentar ya. Ini kelewatan nih dari tadi ini. Nah, komentar itu untuk menghiraukan kode. Jadi kode kita itu nggak akan terbaca gitu. Seperti itu. Nah, caranya itu teman-teman kalau CSS bisa pakai slash bintang, ditutup dengan bintang slash, atau sesimpel teman-teman ketik control slash seperti ini. Gitu. Kalau mau uncomment juga seperti ini juga, control slash juga gitu. Nah, ini kalau kita save, apa yang terjadi dia nggak akan menerapkan styling yang ada. Tuh, dia makin kecil tuh. Jadi yang tadinya aku atur font size-nya 20 pixel, aku save, dia agak gedean dikit. Kalau aku matikan, dia agak kecil dikit. Jadi itu fungsi komentar ya. Dia itu bisa mengabaikan codingan kita. Jadi biar website itu nggak ngebaca gitu. Nggak hanya berlaku di CSS ya. Misalkan tag P-nya ini, tag paragrafnya ini aku komen gitu kan. Ini semuanya aku komen, boom, aku save, ya dia nggak tampil tag paragrafnya, gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini aku kembalikan aja. Dan ini kalau kita lihat sintaks komennya berbeda ya dari CSS ya. Kalau CSS kan ada slash, ada bintang. Kalau HTML dia nggak ada, gitu. Beda lagi dia. Jadi cukup teman-teman pakai control plus slash kalau mau komen maupun uncomment. Ini aku uncomment, aku save, dia muncul lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa cobain padding itu untuk apa. Nanti teman-teman bisa ngerti sendiri ya. Nah, seperti itu ada width untuk lebarnya. Misalkan gambarnya kita atur lebarnya. Misalkan ini avatar yang kita atur lebarnya. Width-nya misalkan 500 pixel. Kita lihat. Tuh, dia agak gedean dikit tuh. Kayak gitu, nggak dikit sih, banyak sih 500 pixel. Nah, kayak gitu ya. Oke. Sampai sini aman? Ini fundamental teman-teman belajar HTML dan CSS. Oke. Nah, CSS-nya itu sangat luas ya, teman-teman. Nggak hanya sebanyak ini ya. Nggak hanya di ini Notion-ku kurang lengkap. Kalau pengen lengkap gimana? Teman-teman bisa klik resource-nya. Di sini ada belajar CSS. Nah, belajarnya itu teman-teman bisa pakai yang web yang namanya WebDev ini ya. Ini bagus banget websitenya. Dia interaktif dan terstruktur ya. Jadi belajar CSS-nya dulu dari awal tuh kayak apa tuh. Ini coba kita akses satu ya. Misalkan, bentar, nge-lag, sorry. Nah, ini read artikel. Nah, tuh ya. Nah, dia bisa pakai bahasa Indonesia juga tuh. Nah, kayak gitu. Ini ada properti, ya. Ada elemen, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Aman? Gimana? Sudah ngantuk? Warna kian. Bre, yang mantap. Oke. Aman? Gimana, udah ngantuk? Oh, nge-lag ya? Aman, Bang. Aman. Oke. Gini ya, untuk next materinya, ini kan sebenarnya masih banyak untuk CSS-nya. HTML-nya juga banyak banget tag-tagnya. Teman-teman bisa explore di resource yang sudah aku cantumin di sini. Ya. Atau teman-teman baca-baca Notion-nya. Kedepannya bakal aku update lagi, akan aku update terus ini materinya di link yang sama, nggak masalah ya. Ini teman-teman bisa cobain juga sih. Teman-teman bisa copy. Misalkan ini kita copy ya. Kita coba cantumin di sini.
Itu juga bisa, guys. Seperti ini. Tuh ada yang error apa tuh? Oh, coba kita lihat. Nah, itu kayak gini ya. Halo dunia, hello world jadi halo dunia. Nanti contohnya kayak gitu. Teman-teman bisa copy aja. Ini aku kembaliin lagi. Nah, untuk source code-nya nanti ini bisa dikirim nggak? Apa namanya? Dikirimnya lewat apa ini enaknya? Aku cantumin link di sini aja ya. Jadi nanti ada link yang mengarah ke GitHub. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti GitHub atau belum punya GitHub, nanti aku sediakan file zip-nya nggak masalah. Nanti aku cantumin di sini juga. Ya, di resource-nya. Gitu ya. Mungkin untuk materi HTML CSS basic itu dulu. Selebihnya teman-teman diharapkan untuk bisa explore lebih dalam lagi. Aku mati-matiin dulu. Oke. Teman-teman bisa explore lebih dalam lagi. Nanti bisa apa namanya tanya-tanya ya di grup forum seperti itu. Mungkin cukup itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Farhan atas materinya. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Dan setelah materi tadi yang dijelaskan oleh Mas Farhan, kita habis ini ada sesi tanya jawab yang bakal dijawab sama Mas Farhan tentunya. Mungkin kalian semua ada yang mau bertanya? Boleh? Tanya aja. Kalau ngasih pertanyaan usahakan on mic ya, teman-teman. Biar kalau bisa on cam makin bagus itu. Biar enak. Mungkin ada yang dipertanyakan? Dari Muhammad Fahriza, izin bertanya, apa bedanya float center dan text align center dan justify content center? Bisa dijawab Mas Farhan Rosidi? Oke, terima kasih. Bedanya float center, text align center sama justify content center apa tuh Bang? Nah, ini pertanyaannya ini sebelum aku jawab, ini aku disclaimer dulu ya buat teman-teman yang lain mungkin yang belum sampai ilmunya sampai sini. Ini yang namanya istilahnya itu kita main styling di CSS ya, istilahnya itu ada layout ya, atau kita biasanya pakainya flexbox atau grid gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa searching ya. Nah, justify content, aku jawab dulu yang paling sering dipakai aja ya. Justify content itu sesederhana kalau teman-teman, ini aku izin share screen bentar ya, nggak masalah ya. Kalau Boleh. kalau pakai kata-kata coding itu agak sebagian itu agak susah dijelasin gitu. Jadi kita perlu penjelasan visual gitu kan. Jadi ada, ini aku coba cari visual Xbox mungkin, bentar. Nah, seperti ini guys. Ini oh ini nih. Ini pakai CSS Tricks. Nah, gini ya. Nah, tadi justify content center, float center. Nah, kalau float itu dia berarti nggak pakai si flexbox ya. Dan setahu aku sebenarnya outputnya sama kalau kita lihat secara sekilas ini ya. Tapi di berbagai kondisi ternyata yang tadinya text center, tadi kan ada tuh text center, apa tuh bedanya sama justify content? Text center tuh memang nengahin juga tuh sama kayak gini. Justify content kalau kita lihat center juga sama, center juga. Gitu kan. Tapi kalau justify content dia lebih yang sesuai namanya ya, dia kan flexbox tuh. Properti dari flexbox. Sesuai dengan namanya flexbox, flexible box. Benar-benar fleksibel. Jadi semisal ada kartus, ada teks yang lain, dia benar-benar ikut nengah. Tapi kalau text align itu belum tentu kartnya ngikut nengah. Gitu. Hanya mendeteksi teks doang, biasanya seperti itu. Kalau untuk text center. Nah, kalau untuk float itu hanya perbedaan ini aja sih, layoutnya ya. Yang satu pakai float, yang satu pakai flexbox seperti itu. Nanti teman-teman bisa bandingkan, Mas Fahriza ya, bisa bandingkan ketika melayout pakai si justify content pakai flexbox dengan pakai float itu gimana sih fleksibelnya ya, enaknya gitu kan, dimanjanya gitu kan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri gitu. Nah, kalau untuk benar-benar fleksibel, kontennya benar-benar responsif, benar-benar enak gitu lah. Itu
aku saranin pakai si Flexbox seperti itu ya, Justify Content Center. Tergantung konteks sih ya. Kalau teman-teman hanya butuh cuma teks doang nih, ya sudah, Text Align Center aja nggak masalah gitu. Nggak melulu harus di Flexboxing dulu, display flex dulu nggak ya. Jadi sesuai dengan penggunaannya seperti itu. Oke, cukup menjawab Bang Fariza. Bagaimana Bang Fariza? Apakah sudah cukup jawabannya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan ke Mas Farhan? Besok masih ada lagi kok, tenang aja. Masih ada besok kalau mau bertanya gitu. Itu kayaknya ada yang tanya tuh dari Alandrian Surya. Izin bertanya Kak, kalau ada div dan diberikan atribut ID dan class, kemudian dipanggil di CSS berdasarkan tag, class ID kira-kira yang bakal dijalankan atau diprioritaskan yang mana ya Kak? Nah, pertanyaan-pertanyaannya kayak gini, itu aku sebenarnya lebih seneng kalau aku ngomong ke abangnya ini ya, Bang Surya ya. Mending cobain sendiri deh, gitu. Karena kalau dengan kita coba sendiri, tadi kan sudah jelas tuh, pertanyaannya sebenarnya lengkap tuh. ID dulu, class dulu, atau berdasarkan tag dulu tuh. Kira-kira yang prioritas yang mana gitu kan. Nah, itu kan sudah ada tuh, sudah ada lengkap tuh persoalannya gitu kan. Kita tinggal cobain aja gitu. Jadi aku saranin Bang Surya cobain nanti sehabis ini kalau aku manggil di elemen yang sama itu kan, dia punya ID, dia punya class yang sama, dia punya tag juga gitu kan. Dia tagnya cuma satu doang sih ya. Ya tag itu tadi misalkan tag P gitu kan, tag paragraf, aku kasih class, aku kasih ID gitu kan. Terus aku coba satu-satu semua aku panggil gitu. Namanya tag T-nya dulu di atas di CSS-nya gitu, terus di bawahnya ada tag class-nya, terus ada ID-nya, selektornya kita panggil semua, kita coba jalanin. Mana yang diprioritasin. Terus kalau kita ganti posisinya, mana yang diprioritasin. Terus nanti sebenarnya itu kurang lengkap. Aku tambahin lagi nih pertanyaannya nih, tapi nggak aku jawab pertanyaannya. Jadi umpamanya ada internal CSS. Jadi yang di dalam head tadi kita bahas, terus ada inline style CSS. Terus ada external style. Nah, itu kita cobain semua. Mana yang akan diprioritaskan. Nah, sebagai tambahan, nanti ada namanya itu istilahnya itu important. Jadi, kalau kita lihat di sini, aku searching sebentar. Ya, important CSS. Udah kelihatan ya? Ini apa namanya? Circle-nya. Nah, ini ada yang namanya important. Jadi sesuai dengan namanya ya, ini penting nih gitu. Ini utamain dulu nih, nggak mau tahu pokoknya ini yang diutamain gitu kan. Nah, ini nanti akan mengalahkan segalanya nih, semuanya itu akan kalah. Jadi ini yang paling utama gitu. Yang ada important itu yang paling utama. Seperti itu. Nanti silakan cobain ya. Jadi kalau di sini kan sudah ada tuh contohnya, ada yang pakai ID, ada yang pakai class, ada yang pakai tag selector gitu kan. Nanti ada importantnya, nanti ada internal CSS, inline CSS, nanti cobain semuanya. Nanti mana yang lebih diprioritaskan, nanti bisa disimpulin sendiri. Nah, itu namanya teknik belajar ini ya, apa namanya, learning by doing seperti itu. Jadi lebih ngena gitu, akan lebih paham nanti Mas siapa tadi? Oh, hilang chatnya. Ya Mas Surya ya, seperti itu ya. Oke, semoga menjawab ya Bang Surya ya. Nggak menjawab sih itu ya, silakan cari tahu sendiri. Oke, Terima lanjut. kasih Mas Farhan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Farhan dari Mas Arif Amrullah. Izin bertanya Kak, kan dalam CSS itu mengenai ukuran-ukurannya kan ada rem, M, PX, VH, CH, dan lain-lain. Nah, dari beberapa ukuran itu perbedaan penggunaannya bagaimana Kak? Bisa dijawab Mas Farhan. Oke, ini aku jawab nih, kali ini aku jawab nih. Oke ya, thanks ya pertanyaan. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali karena nanti akan kita sering bergelut dengan si yang namanya apa istilahnya itu satuan ya, satuan dalam menetapkan nilai di CSS. Jadi ada rem, ada rem size, ada pixel, ada view h ya, ada ch dan lain-lain. Nah, itu
penggunaannya gimana sih, ukurannya gimana sih. Nah, teman-teman bisa search aja. Jadi di sini aku nggak nyontoin, tapi aku ajarin teman-teman gimana caranya bisa explore sendiri gitu. Jadi bisa mengembangkan ilmunya sendiri. Jadi teman-teman nggak bakalan terpaut sama yang namanya tutorial, sama yang namanya bertanya gitu. Tapi teman-teman punya kemampuan untuk belajar sendiri, mengembangkan skillnya teman-teman sendiri. Caranya dengan cara searching seperti itu ya. Ini aku coba search, aku ajarin cara searchnya. Jadi kan teman-teman punya pertanyaan kayak gini, gitu kan? Nanti teman-teman bisa cari itu satuan pakai bahasa Indonesia nggak masalah, satuan CSS. Nah, tuh langsung muncul tuh. Yang pertama tuh, memahami jenis-jenis satuan. Nah, jadi ada istilahnya itu ini ya, ada persen relatif terhadap parent element. Teman-teman cobain. Ada image, teman-teman ukurannya kasih persen. Gimana tuh? Gitu. Ada emphasize. Teman-teman cobain. Font size-nya kalau 2M sama 2 rem sama 2 VH sama 2 pixel px itu apa sih bedanya? Nah, teman-teman bisa ngerti di situ nanti. Nah, terkait ukurannya, misalkan 1 pixel itu berapa M sih, atau 1 M berapa pixel dan sebagainya, itu teman-teman bisa search aja. Jadi kalau teman-teman memang umpamanya nih dalam suatu project gitu kan, harus kolaborasi sama UI UX designer, biasanya pakai file Figma gitu kan, desainnya lalu kita slashing di HTML. Nah, itu kan ada satuannya tuh kan, ada pixel, ada emphasize. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa convert aja. Misalkan si UI UX-nya atau si desainernya atau di desainnya itu kita pakai pixel. Sementara kalau biasanya ya berdasarkan experience dari rekan-rekan temanku coding gitu ya, biasanya yang paling umum dan yang paling aman buat dipakai itu pakai M atau pakai rem gitu, pakai rem atau pakai M gitu ya, emphasize itu lebih bisa di berbagai device itu lebih bisa dibilang lebih akurat gitu daripada pixel gitu, karena pixel bisa beda-beda gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kembali lagi ya relatif ya, tergantung kebutuhan aja sih, nggak masalah, nggak selalu memaksakan pakai M gitu ya, nggak masalah gitu ya. Jadi kuncinya teman-teman explore aja. Biasanya kalau VH itu untuk halaman port ya, satu port viewport misalkan 100 VH berarti kayak dia itu full gitu, full satu halaman kayak gitu. Teman-teman bisa explore aja ya. Oke. Seperti itu. Kalau dijawab satu-satu mungkin ya ini jawabannya gitu kan. Sangat banyak banget jawab penjelasannya seperti itu. Oke. Itu ada pertanyaan lagi? Langsung lanjut pertanyaan next. Inline CSS kayak mana, Bang? Dari Malvin. Inline CSS itu yang ini ya, yang sebagai atribut style ya. Jadi ada tag P misalkan. Nah, di linknya ini sudah aku cantumin ya. Teman-teman kalau bingung tadi inline CSS itu apa, style external CSS itu apa, nanti ada di link yang udah aku cantumin tadi. Sudah ada belum linknya? Aku kirim lagi deh. Kirim lagi ya. Nah, tuh. Kayak gitu. Oke, tadi menjawab Bang Arif sama Bang Malvin, aman? Aman ya? Oke. Thank you. Oke, gimana ini? Lanjut. Tanya jawabnya. Bang apa namanya? Bang Dari Bang Marcel ya. Oke. Tanya Bang, misalnya ada teks yang typo, apakah akan error nggak bisa running atau tetap running, Bang? Kalau teks yang typo, kalau teks typo ya enggak ya kalau teks ya. Tapi kalau elemennya, tagnya ya biasanya tergantung sih tipenya kayak apa dulu. Terkadang ada aja yang dia tetap jalan aja gitu. Dia tetap kebaca sama browser gitu. Karena si browser sudah mendeteksi bahwa ini elemen HTML-nya gitu, kayak gitu. Misalkan nih kalau aku coba
apa nggak perlu aku coba? Bentar. Ya, jadi intinya dia itu kalau misalkan kita buat nggak ada tag-nya, misalkan nggak ada tag-nya tuh gitu kan, itu dia tetap jalan, tetap muncul di browser kita, tetap muncul. Misalkan kita nulis hello world yang tadi itu, tapi nggak kita bungkus heading satu, jadi langsung hello world gitu, pokoknya di tengah-tengah body itu muncul aja sih. Cuman nanti di default di browsernya mereka itu di browser kita itu dia nggak ngedeteksi heading satu gitu, biasanya kayak gitu. Nah itu nggak baik ya, walaupun muncul tapi jangan dilakukan, itu nggak baik buat SEO gitu, seperti itu. Gitu ya Bang ya. Terima kasih Bang Farhan. Oke, Mungkin menjawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mau dibacakan pertanyaannya sekarang atau mau untuk besok juga Bang Farhan? boleh sekarang sekalian. Sekalian boleh. Ini ada dari Master FZX. Izin bertanya Mas, position absolute fungsinya untuk apa? Oke, pertanyaannya sangat bagus karena aku sendiri dulu waktu awal-awal belajar position itu wah bingung sekali ya. Nah, aku saranin teman-teman kalau memahami position ini entah absolute, sticky maupun yang lain ya, teman-teman coba lihat visualnya. Jadi aku saranin teman-teman kalau search, kalau tanya mengenai position, mengenai apapun itu, teman-teman coba search visualnya seperti ini ya. Visual position in CSS. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, tuh dia akan muncul tuh. Atau misalkan 3D-nya deh. Visual 3D. Misalnya ini kita kasih 3D. Nah, mana yang bagus sih? Yang bagus, yang bagus. Jangan pakai 3D deh. Position absolute. Nah ini ya. Nah ini ya. Misalkan ini lagi-lagi CSS Tricks. CSS Tricks itu lumayan lengkap ya dokumentasinya. Nah kalau position absolute itu kita bisa atur di luar dari si parentnya itu dia bebas gitu. Jadi kalau kita lebih overflow kayak ini ya, dia itu bisa gitu. Dia lebih garis tuh, gitu. Jadi absolute itu ibaratnya tuh dia itu ngangkat gitu, emangnya ngangkat gitu. Nah ini kalau ngangkat tuh dia bisa kemana-mana gitu. Bebas kita mau ngatur topnya seberapa, right-nya seberapa tuh bebas, dia bisa kemana-mana gitu. Kayak gitu ya. Ini contohnya absolute top 0 sama 0 ya dia di apa namanya di pairnya ya 0 juga gitu kan. Di elemen wrap-nya yang di wrap ini kan wrap-nya kan relatif terus child-nya absolute. Nah, seperti itu. Nah, ini position tuh banyak ya teman-teman bisa pelajarin aja, ada absolute, relatif, sticky ya. Ini teman-teman bisa pakai. Jadi biasanya absolute itu biasanya dipakainya untuk misalkan kalau kita pengen, misalkan ini aku ada desain Figma, contoh ini contoh aja ya. Misalkan, nah ini udah terlihat belum ini di Figma-nya? Sudah. Oke. Nah ini misalkan nih, kalau kita amatin, ini kan ada kayak text input gitu kan. Nah ini tuh bordernya itu gradation gradient ya, colornya gradient. Nah teman-teman cari dimanapun ya, mungkin kalau ketemu silakan kasih tahu saya ya. Jadi aku udah ngeksplor di mana-mana itu yang namanya bordernya si HTML itu nggak bisa di styling gradient, nggak bisa di styling gradient. Kan nggak tahu kenapa. Kalau pakai Tailwind mungkin bisa, nggak tahu kenapa sih. Nah caranya gimana? Caranya ini pakai elemen yang sama, aku tumpuk, aku posisinya absolute gitu. Jadi aku mundurin gitu. Baru nanti aku kasih gradient kayak gini. Makanya seakan-akan dia kayak bordernya itu gini. Nah, itu fungsi absolute ya. Jadi untuk ya gampangannya kalau kita itu istilahnya itu ngakali lah ya. Mengakali sesuatu yang memang perlu dibuat seperti itu, nah itu bisa pakai absolute. Seperti itu ya. Oke, cukup Bang Master FZX. Terima kasih Mas Farhan jawabannya.
Ini ada lagi yang bertanya dari Marcel Immanuel lagi nih. Kalau kodenya tipu gimana Bang? Tetap jalan juga. Oke, kalau kodenya tipu gimana? Nah, silakan teman-teman coba tipuin sendiri itu. Nanti jalan apa enggak. Nah, biasanya ada peringatan tuh dari VS Code kita itu sudah ada peringatan merah tuh biasanya, merah gitu kan. Merah. Terus kita bisa hover. Jadi kalau misalkan kita coba nih, aku praktekin satu deh. Aku share screen bentar. Supaya teman-teman bisa belajar cara debugging juga ya. Cara membenarkan error kalau misalkan lu codinginku error kenapa nih gitu kan. Udah aman, udah kelihatan ya. Sudah? Nah, misalkan ini badinya itu aku errorin IMG gitu. Nah, ini kan merah tuh. Tuh, nama filenya itu merah gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sih, ini kalau kayak gini kan benar-benar kelihatan ya janggal ya. Masa di dalamnya HTML chartnya langsung image kan gitu kan, badinya nggak ada. Ya kalau kita lihat telusuri ke atas tuh, dia langsung image gitu. Karena ini aku pakai autocomplete tag tadi ya. Nah, di sini itu muncul errornya. Teman-teman kalau ketik Ctrl J atau buka terminal, bisa ketik file open new terminal mana ya? Biasanya pakai shortcut ya. Aku pakai Ctrl J ya, pakai Ctrl J. Nanti membuka terminal kayak gini. Nanti teman-teman klik yang problems. Nah, ini ada problem gitu kan. Nanti teman-teman bisa klik aja misalkan aku di sini. Kalau aku klik, dia akan diarahkan ke yang mana yang error. Nah, dan kalau teman-teman lihat di sini tuh ada pesan errornya di sini. Image must have alternative text. Element has no title attribute. Bla 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 bla. Nah, di sini kenapa kok muncul pesan error? Karena aku pakai yang namanya extension error lens. Nah, ini ya, ini opsional aja sih. Untuk awal-awal nggak apa-apa, nggak usah pakai. Kita pakainya di terminal aja. Kayak gitu. Ini kita coba jalan ini. Ctrl S kita save nih. Nah, dia aja sudah marah tuh, pretiernya udah marah. Gitu kan. Prettier itu untuk format kode supaya rapi ya, teman-teman bisa download. Aku kalau paksa jalan tuh jadinya ya jalan-jalan aja sih. Cuman kalau kita lihat di inspect, ini di inspect kita lihat F12 ya. Kita akan lihat di elemennya. Nah, itu dia tetap ada badinya, padahal badinya yang kita ubah gitu kan. Tapi dia ada elemen image tuh di sini. Dan dia nggak ada apa-apanya image-nya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya browser kita itu sudah cerdas ya. Oh, kamu maksudnya kayak gini nih gitu. Aku ini harus ada badinya, nggak mungkin badinya nggak ada gitu kan. Jadi jadinya kayak gini gitu. Misalkan kita ketik yang tadi ya, mungkin ngejawab pertanyaan yang tadi ya. Ini aku kembaliin dulu kayak gini. Aku ngejawab pertanyaan tadi. Misalkan kita ngetik bla 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 di sini, bla bla bla, nggak aku bungkus tag. Kelihatan nggak kalian? Ya, baris 18. Aku ngetik bla 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 gitu kan, nggak aku bungkus elemen apapun. Jadi nggak aku bungkus heading 1 p, enggak ya. Aku save. Coba aku lihat. Nah, dia muncul bla bla bla. Ada, tetap dijalankan. Makanya tadi di awal aku bilang, apapun yang kita tulis di dalam body, pokoknya di dalam body ya, itu pasti dia muncul. Nah, tapi kalau kita lihat di inspect-nya F12 seperti ini, dia elemennya teks gitu. Dan ini enggak disarankan ya. Enggak baik untuk si SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau teman-teman pelajarin di roadmap SH yang udah aku cantumin tadi, itu ada yang namanya SEO ya, untuk optimalisasi website kita seperti itu. Oke, aman? Aku stop sharing. Udah menjawab ya? Terima kasih Bang Farhan. Oke, sama-sama. Ini ada Mungkin pertanyaan lagi. oke, Mau mungkin dua lagi ya. dua lagi, boleh. Iya. Ini dari Muhammad Zaidan Faiz. Kak, izin bertanya, mungkin ini di luar konteks materi dari teman coding. Jika ingin membuat responsif web, itu bagaimana caranya ya, Kak? Wah, ini kayaknya dibahas besok nggak sih, Bang, responsif ini? Wah, iya iya. Iya, bener kan? Nah, Soalnya ini, oke. Nah, responsif itu teman-teman bisa pelajari namanya media query ya. Ada yang pernah dengar nggak atau ada yang pernah pakai nih media query ini? bener.
Oh, belum pernah. Ada yang pernah pakai media query? Putra Arya telah mengangkat. Oh, oke oke oke. Tadi yang kasih jempol tadi siapa ya? Udah lewat. Oh, Dina L. Oh, udah pakai ya, alhamdulillah. Renata Salva, ini mengangkat ini bertanya atau menjawab? Mau ber Oke oke oke. Jadi pakainya media query ya guys ya. Jadi kalau kita apa namanya ingin membuat responsif, websitenya itu bisa diakses di mobile seperti itu ya. Jadi tadinya gede segini jadi kecil. Nah itu kita makanya sih media query gitu. Itu ya. Kalau di Tailwind itu ada namanya breakpoint ya. Itu kalau kalau pernah pakai Tailwind kayak gitu ya. Oke? Jadi pelajarin media query itu cocok itu bagus itu. Oke? Gimana Mas Zaidan? Aman? Terima kasih Mas Farhan. Oke, sama-sama. Ya, Satu lagi ya pertanyaannya ya. ya boleh sekali lagi. Sisanya mungkin Dari Gusesa Abida Gifar. Izin tanya Mas, kalau penulisan HTML itu perlu semantik ya? Nah, pertanyaan bagus itu. Kalau dibilang perlu, kalau memang untuk project ya kan, project yang memang apalagi itu kita dibayar atau kita di perusahaan atau apa ya, pasti diutamakan lah ya pakai semantik ya karena itu kan ada unsur bisnisnya di situ. Nah, kita membuat suatu website kan tujuannya kan untuk itu ya. Agar website kita percuma kita website bagus-bagus gitu kan pakai teknologi yang paling canggih, tapi ternyata ketika kita deploy, ketika kita online kan website kita gitu kan bisa diakses oleh orang lain itu ternyata di search engine tadi Google ya dimanapun itu ternyata nggak terdeteksi. Nah itu siapa yang masalah itu nah kan gitu kan. Nah lebih baiknya kita pakai SEO-nya ya pakai SEO-nya gimana bisa pakai semantik HTML bisa menambahkan meta tag meta di dalam head ada meta description meta yang lain nah itu juga bisa jadi pelajari semantik HTML itu next level ya setelah teman-teman bisa fundamental si HTML itu sendiri gitu karena itu ya next levelnya si HTML lah gitu ya seperti itu oke. Terima kasih Mas Farhan. Oke sama Baik, mungkin masih banyak ini pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin buat besok ya, karena besok masih ada lagi. Dan baik, dengan ini berarti sesi tanya jawab telah selesai dan sesuai urutan acara yaitu penutup. Pada sesi penutup ini, saya akan memberikan info terkait para sobat teman coding semua, yaitu bahwa teman coding ini adalah komunitas ya. Jadi kalian bisa bergabung dengan teman coding, ada IG, ada TikTok, bahkan ada YouTube-nya gitu. Nanti saya share lah. Dan sekali lagi terima kasih Mas Farhan Rosidi. Semoga ilmunya bermanfaat buat peserta-peserta yang sudah hadir. Mungkin kalian mau foto bareng mungkin bisa on cam semua teman-teman buat dokumentasi. Mungkin bisa itu on cam semua buat kita foto bareng. Ada yang mau kah? Saya nggak ada webcam. Oh ya udah tidak apa-apa. Mungkin ini Mas Putra Arya bisa on cam, yang lain bisa on cam, nggak ada webcam kan? Ya udah. Ya udah, kalau begitu langsung penutupan aja mungkin ya. Sudah terlalu malam juga. Oh ini udah ada yang on cam, mau foto bareng kah? Ya udah ayo ayo foto bareng. Kita foto bareng sebentar sebentar. Buat dokumentasi aja kok. Nah, udah, nggak ada yang mau ini lagi, nggak ada yang mau on cam lagi. Foto bareng ya. Kita foto bareng. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Farhan, Rosidi, dan teman-teman yang sudah hadir. Kita besok masih ada materi yang sama, HTML, CSS Basic. Kalian jangan lupa ini ya, kalian jangan lupa untuk join juga besok. Untuk link absennya di-share di mana? Oh iya, bentar, sebentar. Untuk link absennya kalian bisa absen di sini teman-teman.
Sebentar. Di sini mungkin bisa. Di situ kalian bisa absen ya. Nanti kalian bisa ngasih kritik dan saran buat Mas Farhan Rosidi dan buat saya juga. Gitu. Dan mungkin itu aja ya teman-teman. Silakan diisi absensinya dan biar nggak terlalu malam juga. Semangat ngodin nyali, semangat juga buat kalian semua ngodinnya. Yaudah Mas Farhan, terima kasih yang Mas Farhan, terima kasih banyak waktunya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kasih Bang, sama-sama mantap thanks Bang. Jangan lupa ngisi absensinya ya guys. Biar nanti dapat sertifikat guys. Lumayan loh buat koleksi. Oke, terima kasih ya guys ya. Aku Terima izin kasih. pamit dulu ya. Silakan Mas Farhan. Terima kasih. Oke, ya, sampai jumpa besok. Bye-bye. Bye-bye. Saya juga izin pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.